Sejak Januari 2026 kemarin, bursa saham kita itu mengalami yang namanya riset besar-besaran. Kalau sebelumnya orang-orang itu beli saham Konglo karena pengen masuk MSCI, dan ketika sahamnya turun mereka juga tenang karena mereka tahu Konglonya bakal mainin sahamnya buat bisa masuk MSCI. Well, ya dengan adanya aturan-aturan yang dibikin sekarang, ya gue bisa bilang bahwa menurut keyakinan gue, bahwa era MSCI untuk saham Konglo ini sudah resmi tamat. Ya, kenapa gue bisa bilang seperti itu? Karena menurut gue Konglo itu udah nggak worth it lagi buat bisa naikin sahamnya buat masuk MSCI. Dan makanya di video kali ini gue bakal ngebahas tentang skenario ya daripada MSCI oleh Study Room yang dipublish tanggal 15 Maret 2026 terkait kenapa saham-saham MSCI ini udah nggak worth it atau nggak layak lagi bagi Konglo buat bisa masukin ke MSCI. Dan yang kedua, ya apa nasib saham-saham yang udah terlanjur buat mau masuk MSCI tapi gagal, ya. Dan yang ketiga dan yang paling penting adalah bagaimana nasib porto kalian. Oke, tanpa basa-basi kita langsung mulai aja. Let's dive in. Oke, sekarang kita bakal bahas yang pertama dulu, yaitu adalah kenapa udah nggak worth it atau udah nggak layak bagi Konglo untuk masukin sahamnya ke MSCI. Oke, jadi dulu gameplaynya itu gampang banget. Syarat MSCI itu kan free float-nya, yaitu minimal itu di 15%. Kalau di bawah 15% masih bisa masuk MSCI, tapi bakal kena penalti, yaitu free float market cap-nya harus 1,8 kali, ya lebih besar dibandingkan dengan normal. Nah, trik Konglo itu zaman dulu, mereka itu pecah kepemilikan sahamnya ke perusahaan-perusahaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau di luar negeri, mereka bisa pakai perusahaan yang offshore atau memang perusahaan cangkang. Nah, selama kepemilikannya di bawah 5%, mereka itu nggak wajib untuk ngelaporin ke bursa. Jadi di mata MSCI, yang ada di bawah 5% itu kehitung sebagai free float atau saham publik. Ya, makanya banyak banget yang kelihatannya free floatnya gede, ya kepemilikan masyarakat itu gede, tapi yang pegang itu sebenarnya adalah grup mereka-mereka juga. Nah, sejak 3 Maret 2026, ini semuanya udah berubah. Ya, KSEI udah buka-bukaan data dan semua pemegang saham yang di atas 1%, namanya itu wajib dipublish. Ya, ini transparansi yang menurut gue paling brutal dalam sejarah IHSG, dan gue pun setuju bahwa ini akan membuat bursa kita ke arah yang lebih baik. Nah, sekarang kita bakal ambil contoh dari saham Brand. Brand itu dilaporkan free float-nya sekitar 12%. Tapi sejak adanya data kepemilikan 1% itu dibuka ke publik ya oleh KSEI, kelihatan bahwa free float-nya itu berkurang dari 12% dan turun ke 6,43% di sini. Kenapa bisa gitu? Karena di sini kita ngeliat ada kepemilikan di bawah 5% yaitu oleh si Jupiter Tiger Holdings ya sekitar 3,33% dan juga di Zhaochai VCC sekitar 3,17%. Nah, di Jupiter Tiger Holdings meskipun ini adalah tipenya adalah mutual fund atau reksadana, tapi karena ini adalah pemegang saham lama oleh Brand dan juga mungkin ada kaitannya tentang ke pemilik emiten, makanya ini nggak dihitung sebagai free float. Dan kemudian si ini Zhaochai VCC karena dia itu tipe investor yang lebang ya, dan ini dia juga nggak termasuk dalam free float. Nah, makanya dari 12% itu bisa berkurang sampai ke 6,43%. Ya, terus kemudian mungkin lu bilang ya, tapi bang, gimana kalau misalkan ke saham-saham yang free floatnya besar bang, kayak Bumi bang. Bumi kan free floatnya besar nih bang. Kita lihat di sini. Free floatnya kan besar nih bang, 37,66. Mungkin nggak sih dia bisa masuk ke MSCI? Sekarang kita akan bahas saham Bumi. Di sini gue ada paper yang diterbitkan oleh Study Room ya tanggal 15 Maret 2026 yang untuk ngecek bahwa studi kasus tentang saham Bumi. Nah, kalau kita lihat saham Bumi, dia memang dari kategori non free floatnya atau kategori free floatnya atau kepemilikan publiknya secara kertas itu cukup besar, yaitu sekitar di 37,7%. Di mana yang lain-lainnya seperti ini Mach Energy, UBS, ya, Chris Development dan lain semacamnya itu dihitung sebagai non free float dengan reasoning atau alasannya ada seperti ini. Nah, tapi menurut gua ini udah nggak worth it itu karena di sini kuncinya. Ini kepemilikan publiknya di 37,7%. Tapi ini nggak bisa kita anggap sebagai free float. Ya, karena kalau kita lihat di sini free float statusnya, kalau yang lain itu adalah non free float, di sini 37,7% itu statusnya masih mix. Dari 37,7% ini masih dibikin kategori lagi. Ya, dari KSEI subkategori yang akan memecah ini menjadi individual, ya, mutual fund, pension fund, insurance, corporate atau others. Ya, dengan ini ya
Jadi kalau Konglo itu masih pengen main, mereka itu harus masukin individual. Mereka nggak boleh corporate, mereka nggak boleh others, nggak boleh yang lain-lain. Ya, harus individual. Dan untuk nyari individual yang pajaknya bersih, yang punya wealth yang cukup besar sehingga nanti di pajaknya itu nggak mencurigakan, dan juga jumlah orangnya untuk memaintain ini kan pasti lebih banyak ya, karena kan dia harus stay maksimum di 0,99%. Nah ini akan sangat sulit ya bagi Konglo, dan untuk risk dan reward ratio-nya itu udah nggak cukup bagus. Karena kalau sampai ketahuan bahwa orang ini adalah suruhan daripada si Konglo, ini menurut gue akan impact-nya cukup besar ya terhadap sahamnya dan juga ke reputasinya orang itu. Nah jadi dengan adanya 37,7% ini, kalau kita lihat secara bersihnya, ini kan masih mix ya. Kita bisa anggap bahwa dari 37,7% ini realnya realistiknya cuman di 25 sampai 37%. Maksimal 37. Tapi realistiknya adalah sekitar 25-an. Ya. Dan makanya ini akan membuat nanti harga saham bumi supaya bisa masuk MSCI itu tinggi. Dan kemudian pertanyaannya, siapa yang mau dorong sahamnya? Retail nggak mungkin bisa dorong saham bumi karena terlalu berat, dan Konglo pun terbatas karena kalau dia mau main, dia harus main untuk di bawah 1%. Nah jadi, makanya ini menurut gua bahwa gameplay MSCI untuk Konglo bisa masuk MSCI ini menurut gua udah mati, udah tamat. Ya karena sistemnya udah dibatasi, udah ditutup, dan risk to reward ratio-nya udah nggak seksi lagi. Oke, sekarang gimana dengan nasib saham-saham yang mau masuk MSCI tapi ternyata nggak masuk, dan juga nasib saham-saham yang udah terlanjur ada di MSCI dan juga terkena free float reduction. Nah, yang pertama gue bakal bahas dulu nasib saham-saham yang udah masuk ya, tapi ternyata free float itu kecil. Contohnya di SSI itu melaporkan free floatnya 20%, tapi ternyata dia kena di 7,6%. Dan juga brand yang dilaporkan 12%, tapi ternyata realnya cuma 6%. Nah untuk saham-saham seperti ini, mereka itu akan kena massive FEF atau Foreign Inclusion Factor Reduction. Ya, karena sebelumnya free floatnya itu dilaporkan besar, tapi ternyata free floatnya kecil. Nah nanti akan ada outflow besar-besaran yang dilakukan oleh MSCI, karena mereka melakukan yang namanya adjustment. Nah kalau misalkan free floatnya kecil dan orang-orang itu juga nggak mau beli, terus kemudian ada force selling ya oleh dari MSCI atau jualan paksa, nah ini akan membuat harga sahamnya itu akan hancur menurut gue ya, selama mungkin ya berhari-hari ataupun berminggu-minggu ya, kecuali nanti ada Konglonya mau mengumumin buyback ya. Dan kalau mereka mengumumkan buyback ya atau membeli sahamnya kembali, ya udah pasti free floatnya akan makin hancur, dan ya suatu saat dia juga bakal ketendang oleh MSCI, dan karena dia akan masuk ke shareholding concentration list. Ya, itu yang pertama. Nah kedua, untuk nasib saham-saham yang pengen masuk MSCI tapi gagal, ya mungkin kayak banyak ya, PANI, IMPC, terus ada RMKE, dan lain semacamnya. Banyak lah pokoknya. Nah untuk saham-saham seperti ini, ya itu tergantung dari Konglonya. Nah Konglonya itu apakah mereka itu mau buang sahamnya ke publik, ya kan gameplaynya udah gagal, ya mereka buang aja ke publik. Which is kalau mereka buang ke publik, mereka bakal dapat uang meskipun gak banyak karena retail juga gak mau nampung. Tapi itu akan menghancurin reputasi mereka, jadi itu less likely juga untuk happen. Atau yang kedua, mereka itu akan tetap main, tapi untuk main di bawah 1%, which is also less likely to happen, karena untuk yang mau main seperti itu mungkin masih bisa. Tapi untuk konglo-konglo yang punya power besar aja dan juga koneksi yang kuat. Untuk konglo-konglo yang kurang punya koneksi yang kuat dan juga berpikir yang not really worth it to masukin ke MSCI, ya mungkin mereka nggak akan main. Jadi the most possible scenario yang bisa terjadi adalah mereka nggak ngapa-ngapain, mereka nggak jualan, mereka nggak ngepump, ya udah mereka biarin aja sahamnya. Toh mereka juga udah mungkin sekarang udah menerima ya bahwa mereka itu loss dan juga ada kerugian operasional yang besar sekali, dan karena mereka itu gagal untuk masuk ke MSCI. Oke, dan sekarang yang terakhir dan yang ketiga itu kita harus gimana? Nah, disclaimer on, ini not financial advice karena gue itu bukan certified financial planner, jadi gue nggak bisa memberikan saran dan juga masukan ke kalian. Nah ini anggap aja apa yang gue lakuin ya ke diri gue sendiri. Kalau gue ini terjebak dalam posisi sekarang ya, jadi pastikan bahwa kalian itu mengerti diri kalian sendiri dan juga tahu resikonya dalam berinvestasi saham itu nggak selalu untung dan juga ada ruginya. Nah yang pertama, kalau gue ada di posisi itu sekarang, gue akan stop untuk mainin saham MSCI. Gue stop dulu karena menurut gue masa kejayaan untuk beli saham MSCI, saham Konglo
dan kemudian dia naik ratusan persen buat bisa masuk MSCI, itu menurut gue udah punah ya, udah selesai. Karena sistemnya udah diperketat, gue nggak mau jadi exit liquidity daripada Konglo maupun daripada smart money yang nyangkut. Ya, jadi gue akan stop. Dan yang kedua, back to fundamentals. Ya, gue akan untuk ngecek saham-saham yang harganya murah, yang memang masih masuk akal, yang memang ada value-nya di masyarakat. Nah, kalau misalkan saham-saham Konglo, kalau kalian lihat itu sahamnya itu udah berkurang banyak, tapi kalau kalian lihat itu PE sama PBV-nya itu masih puluhan sampai ratusan persen. Contohnya Petro aja sekarang gue cek itu PE dan PE-nya itu kalau nggak salah masih 90 kali. Jadi itu udah nggak worth it. Dan karena eranya udah selesai, gue akan stop juga. Nah, perusahaan-perusahaan apa aja yang cukup bagus, ya bisa ngelirik ke perbankan, meskipun itu adalah proxy daripada Indonesian economy, dan kalau misalnya Indonesian economy yang kurang bagus, maka mereka juga akan terdampak. Ya, tapi itu menarik untuk dicicil karena itu adalah perusahaan yang fundamentalnya bagus, laba bersihnya juga triliunan, dan juga bagi dividennya lagi gede juga. Dan yang ketiga, gue akan perbesar persentase cash dan RDPU. Gua itu sekarang udah cukup banyak masuk di cash sama RDPU dan hanya sedikit porsi uang gua yang ada di saham. Dan itu pun cuman trading doang. Karena gue melihat bahwa ini kondisi geopolitiknya lagi nggak bagus. Ya, terus juga kita ada gonjang-ganjing dari freeze daripada MSCI ini. Ya, dan gue sekarang makanya lebih nyaman untuk pegang banyak cash dan gue juga taruh di RDPU. Ya, bunganya jalan tiap hari, bebas pajak, liquid, dan gue juga nggak usah pusing. Dan kalau misalkan nanti saham kita bullish lagi, ya gue tinggal masukin aja ke saham lagi. Very simple. Oke, mungkin sekian buat video kali ini. Kalau misalkan kalian mempunyai pendapat yang berbeda, silahkan sampaikan di komen. Ya, dan juga kasih alasan yang jelas kenapa kalian bisa berpikir seperti itu, supaya kita bisa mendapatkan diskusi yang sehat dan juga membuat diri kita menjadi lebih baik lagi buat kedepannya. Oke, mungkin sekian buat video kali ini. Thank you.